Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran Al-Munir ya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Saya coba restart screen. Kemarin materi kita sudah selesai ya, yang isim mausul. Sebelum kita masuk ke materi baru, ada yang mau ditanyakan tentang isim mausul? Yang belum dibahas kemarin itu ini ya, isim isim fiil. Kita coba bahas eh, di sini ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di pembahasan isim fiil ya. Salah satu jenis dari isim yang mabni. Jadi isim yang mabni itu ada isim domir, kemudian isim syarat, ya, isim isyarah, kemudian ada isim fiil, kemudian ada isim mausul. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan isim fiil. Ada pembahasan isim. Nah, apa itu isim fiil? Isim fiil itu dia isim, tapi dia bermakna seperti fiil. Namanya isim fiil. Contohnya misalnya dalam azan itu. Dalam azan itu kan ada misalnya hayya 'alas shalah. Hayya itu kan dia bukan fiil itu. Kan terjemahannya kan marilah kita sholat gitu kan. Nah, hayya itu dia adalah termasuk kategori jenis isim fiil dia. Hayya. Dia isim tapi bermakna seperti fiil amar. Makanya kan bermakna marilah, kata perintah kan seperti itu. Tapi hayya itu dia bukan fiil dia. Dia itu isim, tapi bermakna seperti fiil. Nah, artinya nanti isim fiil ini dia bisa punya fa'il, dia bisa punya maf'ul bih, tapi dia isim. Isim tapi bermakna seperti fiil. Namanya isim fiil. Nah, isim fiil adalah isim yang bermakna seperti fiil. Nanti memang ada alasan kenapa dia tidak dikategorikan sebagai fiil seperti itu. Nah, kita masuk saja. Isim fiil itu ada yang bermakna seperti fiil madi. Misalnya kata hayhat, hayhata. Maknanya adalah ba'udah, jauh. Jadi hayhata ini adalah maknanya ba'udah, jauh. Jadi ba'udah artinya jauh, tapi kalau ba'udah kan fiil madi. Kalau hayhata dia isim tapi bermakna seperti fiil madi ba'udah. Kemudian ada syatana bermakna dia iftaroko, bercerai-berai. Sur'ana bermakna asro'a, cepat. Nah, kemudian ada nanti
isim itu bermakna seperti fiil mudhari. Contohnya awwah. Awwah ini adalah dia isim fiil tapi bermakna seperti fiil mudhari atau waja'u. Artinya aku mengadu. Kemudian ada uffin ya. Di surah Al-Isra itu kan. Wala takul lahuma uffin. Jadi janganlah kamu berkata kepada keduanya itu gitu kan. Uffin maksudnya di situ. Nah, jadi makna ufin itu apa? Ufin itu ternyata dia bermakna atadojjaru. Aku mengeluh. Artinya nggak boleh kita ngeluh sama orang tua gitu kan. Jadi kan di surah Al-Isra itu dikatakan begitu ya. Wala takul lahuma ufin. Nah, kemudian ada wai dan wahat. Itu untuk takjub. Kalau di Indonesia misalnya kita bilang wa, gitu. Wow. Nah, dia bermakna seperti ata'ajjabu. Kemudian ada bih bermakna astahsinu, aku menilai baik. Kemudian ada isim fiil itu bermakna seperti fiil amar. Misalnya kata soh, artinya uskut, diamlah. Ada mah, artinya inkafif, cukuplah. Kemudian ada amin. Ya. Berarti kalau kita sholat, kita mengucapkan amin itu berarti sedang, itu bukan fiil amr itu. Itu adalah isim fiil. Isim bermakna seperti fiil amr. Ini Imam mengatakan walau doli. Jadi kita mengucapkan amin misalnya seperti itu. Nah, ternyata amin itu adalah dia isim bermakna fiil amr. Kemudian ada hayya dalam azan ya. Hayya 'alas shalah misalnya. Hayya dia bermakna ta'al ya. Kemarilah atau marilah. Nah, jadi ini adalah isim bermakna seperti fiil amr. Nah, dari mana kita tahu dia isim bermakna fiil gitu ya? Nah, tahunya dari dalam kamus gitu. Nanti misalnya nih kalau kita mau cari kata soh, misalnya kita mau cari kata soh. Soh ini artinya apa? Nanti dalam kamus itu di samping kata soh itu adalah dia isim bermakna fiil amr seperti itu. Jadi memang ada penjelasan dalam kamus itu. Nisoh ini adalah isim bermakna fiil amr uskut misalnya seperti itu. Nah kemarin ketika Senin itu saya coba cari memang tampilannya seperti itu. Di kamus online juga begitu. Jadi kalau kita misalnya mau tahu ini artinya apa seperti itu. Amin misalnya kalau kita cari dalam kamus pun nanti dia bermakna istajib seperti itu. Nah, ini adalah tentang apa namanya? Isim fiil ya. Mungkin kita baru dengar tentang isim fiil seperti itu. Nah, kalau di kamus online pun nanti muncul ya. Misalnya kita ketik kata amin, nanti di sampingnya muncul istajib. Ya. Istajib itu maksudnya kabulkanlah. Dia bermakna seperti fiil. Nah, ini tentang isim fiil. Ada yang mau disampaikan dulu tentang materi isim fiil ini? Boleh Silakan. Ustaz. Silakan gimana? Boleh Kak Ustaz dikasih contohnya Ustaz beberapa gitu biar lihat dari masing-masing yang apa isim fiil yang bermakna fiil madi, fiil mudhari sama fiil amr. Syukran Ustaz. Nah, misalnya kita mengatakan hayya. Bagaimana i'rabnya misalnya seperti itu. Berarti hayya itu isim fiil mabni fathah seperti itu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta seperti itu. Kalau ini dia bermakna seperti fiil amr. Artinya secara i'rab dia isim mabni seperti itu. Tapi secara fungsi dia seperti fiil amr. Fiil amr itu kan fa'ilnya dhamir mustatir seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kita coba yang bermakna seperti fiil mudhari misalnya seperti itu. Misalnya
Misalnya kemudian ufin misalnya seperti itu. Ufin ini kan bermakna atadojjaru. Jadi kata ufin ini kalau kita i'rab misalnya apa namanya? Karena kata ufin ini dia sudah memiliki makna ana di dalamnya. Atadojjaru itu kan fi'il mudhari rofa tanda rofanya dhamma. Fa'ilnya kan domir mustatir ana kan seperti itu. Kalau misalnya yang atadojjaru ini. Nah, ini berlaku juga pada apa namanya? Isim fiilnya gitu. Misalnya kata ufin. Ufin ini berarti dia isim fiil mabni kasroh. Mana failnya? Failnya sama seperti atadojjaru gitu. Berarti dia failnya domir mustatir ana seperti itu. Jadi memang kita harus tahu maknanya. Dia bermakna fiil mudhari, fiil amr atau fiil madi. Nah, ini untuk yang fiil mudhari ya dan fiil amr. Kalau misalnya kita coba yang fiil madi misalnya, yang bermakna fiil, misalnya kita katakan hayhata zaidun misalnya. Sama dengan kita mengatakan ba'uda zaidun. Nah, nanti kalau misalnya hayhata zaidun, berarti hayhata itu isim fiil mabni fathah. Failnya mana? Zaidun di depan seperti itu. Jadi secara bentuk kata dia isim mabni ya, tapi secara fungsi dia seperti fiil. Nanti tinggal kalau fiilnya mudhari kan tadi sudah bermakna tersembunyi mustatir ana semua sebenarnya. Kalau yang fiil madi bisa kita tambahkan kayak hayhata zaidun misalnya. Atau syatana misalnya syatana amrun wa zaidun misalnya. Atau sur'ana sur'ana amrun misalnya seperti itu. Jadi modelnya sama seperti fiil biasa kalau kita mengikraf seperti itu. Nah, itu mungkin contoh sederhananya seperti itu tentang fungsinya dan cara i'rabnya. Gimana? Eh, Nah, Ustaz. iya. Syukran, Ustaz. Oh, iya. Yang lain gimana? Ini baru pertama ketemu isim fiil. Tapi kalau dalam kitab juga jarang muncul maksudnya. Di Quran mungkin ada itu ya yang wala takul lahuma uffin. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kan ada bias, anak izin bertanya Ustaz. Ya, gimana Itu Ustaz, anak biasa dengar itu santri bilang bisur'ah. Berarti dia tuh bilang apa Ustaz? Cepat gitu ya. ya surah kan cepat. Oh, dia pakai bi Ustaz, bisur'ah. Ini berarti itu majrur ya, fijar. Oh, Surah itu kan isim biasa dia seperti itu. Tapi biasa orang kalau misalnya apa namanya mereka mengucapkan sesuatu itu kan kadang tidak dalam rangkaian bentuk kalimat seperti itu. Bisur'a kan artinya dengan cepat. Gitu. Misalnya ada kalimat sebelumnya seperti itu. Misalnya dia lihat orang jalan gitu, pelan. Gitu. Dia mengatakan bisur'ah. Nah, mungkin ada kalimat yang disembunyikan seperti itu sebelumnya. Karena kan bisur'ah itu tidak mungkin datang tiba-tiba seperti itu. Karena tidak ada kalimat sempurna itu susunannya hanya huruf jar dan yang dijarkan. Biasanya ada yang disembunyikan. Cuman yang disembunyikan ini kan orang sudah paham seperti itu. Ketika misalnya dia lihat, oh ini kok jalannya pelan seperti itu. Diminta cepat gitu kan. Makanya diucapkan bisur'ah. Seperti itu. Jadi itu bukan isim fil amr seperti itu. Itu memang hanya rangkaian huruf jar dan yang dijarkan seperti itu. nah, Itu. Ustaz. Kalau kita kan suka menyingkat-nyingkat bahasa kan kadang-kadang seperti itu. Dalam
basa-basi lagi. Karena orang sudah paham apa yang kita sampaikan. Nah, baik. Itu tentang isim fiil ya. Jadi isim fiil ini juga selama saya ngaji dia juga jarang muncul seperti itu. Bahkan hampir jarang sekali ketemu juga gitu ketika ngaji ini yang kitab-kitab berbahasa Arab seperti itu. Materinya habis. Saya bukakan materi. Sekarang masuk di materi fiil ya. Halaman 50. Setelah isim fiil, setelah isim mabni masuk ke fiil materinya. Yang punya kitab ada? Ada Ustaz. Iya. Yang ini ya, isim ditinjau dari aspek yang lain. Yang makrifat Oh, nakirah belum ya Ustaz? oh belum. Ya, halaman 48. Oh iya. Dua halaman. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tentang isim. Ini sudah pernah dibahas sebenarnya di Al-Munir 1 juga sama. Jadi, isim itu ketika ditinjau dari aspek yang lain, isim itu kan bisa ditinjau dari segi bilangannya ya. Kalau isim itu isim itu kan kalau dilihat dari bilangannya nanti ada yang mufrad, kemudian musanna dan jamak. Kalau dilihat dari segi bilangan. Dilihat dari segi berubah dan tidaknya ada mu'rab, ada mabni. Dilihat dari aspek gendernya nanti ada muzakkar, muannas, laki-laki, perempuan. Kemudian sekarang kita tinjau dari aspek umum dan khususnya. Maka nanti ada namanya isim ma'rifah, ada nakiroh. Kalau ma'rifah itu berarti dia sudah khusus, tidak bersifat umum lagi seperti itu. Nah ini penting kalau kita sudah bahas ma'rifah nakiroh, pas ngaji usul fikih nanti kita akan mudah mengidentifikasi gitu. Oh ayat ini tuh ayat umum gitu. Kenapa? Eh, karena kata-katanya itu tentang nakiroh misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu makrifah, oh ayat ini tidak bersifat umum seperti itu. Dia sudah bersifat khusus misalnya seperti itu. Kenapa? Kalimatnya dalam bentuk makrifah misalnya seperti itu. Nah, cuman memang dalam usul fikih nanti kalau kita ngaji lebih lebih jauh lagi kan pembagian umum dan khusus itu tidak hanya dilihat dari konteks kalimat makrifah nakiro saja seperti itu. Jadi memang penting sekali juga kita tahu, oh ini ma'rifah, ini nakiroh seperti itu. Nah, isim nakiro itu apa? Isim nakiro itu adalah isim yang mencakup seluruh jenisnya tanpa kecuali. Misalnya ada kata masjidun ya. Nah, kalau ada kata masjidun, ini artinya kan masjid. Berarti masjid ini tidak ada satu masjid pun yang dikhususkan seperti itu. Berarti kalau dia masih nakiroh, masih menyangkut seluruh masjid yang ada di dunia ini. Misalnya ada orang mengatakan baitun, berarti itu mencakup seluruh rumah yang ada di dunia ini. Nah, kalau isim ma'rifah apa? Ma'rifah itu sudah dikhususkan terhadap
satu benda tertentu. Misalnya ada orang mengatakan al-masjidu, masjid itu. Nah, maka kalau sudah al-masjidu ditambahkan alif lam, berarti sudah tidak menyangkut seluruh masjid lagi seperti itu, tapi sudah dikhususkan terhadap masjid tertentu. Nah, nanti isim ma'rifah ini dibagi-bagi lagi ya. Nanti ada 6 jenis dia. Nah, isim ma'rifah yang pertama apa? Isim ma'rifah yang pertama itu adalah isim domir. Jadi isim domir itu dia ma'rifah. Kemudian ada isim alam. Isim alam itu nama ya. Jadi semua nama orang itu terkategori ma'rifah. Misalnya kata Muhammadun. Nah, Muhammad ini kan sudah ditentukan terhadap orang bernama Muhammad seperti itu. Zaidun juga sama. Artinya kalau orang menyebut nama Zaidun berarti bukan Muhammad, bukan Ali, bukan yang lain. Jadi sudah dikhususkan terhadap orang yang bernama Zaid. Kemudian nama binatang. Misalnya binatangnya dikasih nama busi misalnya gitu ya. Ada kucing kok. Kalau kucing kan kitun bahasa Arabnya. Tapi kalau kitun dia masih umum seperti itu. Dia masih mencakup seluruh jenis kucing yang ada di dunia ini. Beda kalau misalnya kita katakan ini kucing saya tak kasih nama busi gitu. Nah, maka busi ini sudah khusus gitu. Jadi busi ini untuk kucing yang ini gitu. Ada anjing dikasih nama Ruksi misalnya. Dan seterusnya ya. Intinya binatang-binatang itu kalau dia sudah dikasih nama tertentu, maka nama itulah yang ma'rifah seperti itu. Kemudian semua nama daerah dia terkategori ma'rifah. Daerah apapun ya, mau desa, mau kampung gitu ya, mau kota atau negara sekalipun, dia sudah masuk kategori ma'rifah. Karena misalnya kita nyebut kata Kalimantan misalnya seperti itu. Berarti kan sudah khusus tuh daerah bernama Kalimantan, bukan daerah yang lain seperti itu. Misalnya apa? Misru ya, Mesir, ada di Damaskus ya. Kemudian yang ketiga, isim mabni isim ma'rifah yang ketiga itu adalah isim isyarah. Kata tunjuk, hadza, hadhihi, haulai, ulaika. Ada isim mausul juga ma'rifah. Misalnya alladzi, allati, alladzina, allai misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada isim yang dikasih alif lam. Berarti kalau kitun itu masih nakiroh, berarti kalau al-kittu dikasih alif lam, berarti dia ma'rifah. Artinya kan kucing itu. Gitu. Kemudian filun, misalnya gajah kan masih umum. Gitu. Tapi kalau dikasih alif lam, menjadi al-filu, dia menjadi ma'rifah. Seperti itu. Kemudian isim aslinya dia nakiroh gitu. Tapi diidofahkan atau dimudhof ilaihkan gitu. Dia punya kalau ada isim nakiroh tapi dia punya mudhof ilaihnya itu isim ma'rifah, maka dia ikutan ma'rifah. Misalnya begini. Aslinya kan ini kitabun kan gitu. Kitabun ini kan nakiroh kan gitu. Karena dia bukan isim domir, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim tadi yang keempat. Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Artinya apa? Isim alam. Jadi kitabun ini kan dia bukan isim alam, bukan isim domir, bukan isim isyarah. Bukan juga isim mausul. Dan nggak ada alif lamnya kan kitabun. Berarti dia nakirah. Tapi ketika nakirah ini dia punya mudhof ilaihnya itu isim ma'rifah, Zaidin kan isim alam dia. Maka kata kitab, ini dia jadi ma'rifah. Kenapa? Karena ketika menjadi kalimat kitabu Zaidin, berarti sudah tertentu gitu.
menjadi kitabnya Zaid kan begitu. Atau kita buka kitab kamu. Kitabu hadza, kitab ini. Kitabul ustadi, kitabnya ustad. Kitabu alladzi fil masjidi, kitab orang yang di dalam masjid. Nah, jadi isim nakirah kalau dia punya mudhof ilaih dari isim domir, maka dia kalau dia punya mudhof ilaih isim ma'rifah, baik itu isim alam kayak Zaid, baik itu isim domir kayak ka ini, baik itu isim isyarah seperti hada, atau dia yang beral, misalnya al-ustadi, atau misalnya dia isim mausul, kitabul ladzi. Maka kata kitabnya pun ikutan ma'rifah seperti itu. Nah, makanya nanti akan berpengaruh kalau misalnya kita itu sudah masuk di materi naat. Kadang-kadang kan kita bingung, misalnya kita mau ini kok di depan mudhof ilai mau dibaca naat atau enggak gitu. Misalnya kita Bu Zaidin, kita isi misalnya al-jadidu misalnya. Maka kata al-jadidu itu kan dia menjadi naat dari kitab seperti itu. Kenapa naatnya ma'rifah gitu? Karena yang disifati juga ma'rifah. Mana ma'rifah? Kata kitab seperti itu. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia mudhof kepada isim ma'rifah. Nah, ini tentang ma'rifah nakirah. Kalau di Al-Munir 1 kan nggak ada isim mausul. Adanya hanya isim domir, isim isyarah, isim alam, beral, sama yang dimudhofkan kepada isim domir, isim isyarah, isim alam, sama yang beral. Ini tambahannya ada isim mausul. Nah, ini tentang ma'rifah nakirah. Ada yang mau disampaikan dulu silahkan. Kalau ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada, kita masuk mungkin satu lagi ya. Di chat ada ini. Din bertanya, Ustaz, kalau Asmaul Husna itu termasuk isim ma'rifah kah? Jika iya, apakah penyebutannya harus memperjelas bunyi alif lamnya, misal Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, dan sebagainya. Dan jika tidak jelas bunyi alif lamnya, apakah menjadi keliru? Misalnya penyebutan Asmaul Husna yang biasa dinyanyikan seperti yang kita sering dengar. Dia ma'rifah ya. Kalau misalnya dinyanyikan itu kan sering disandarkan kepada yanida. Kalau sudah disandarkan, misalnya yanida itu ya, misalnya kan kita itu kalau baca Asmaul Husna kan pakai ada yanidanya di situ. Misalnya ketika sebelum kuliah itu biasanya dosennya selalu minta kalau di kami itu baca Asmaul Husna dulu. Kalau lafaz Allahnya kan sudah ma'rifah. Bahkan lafaz Allah itu sudah paling ma'rifah. Nah, jadi kalau dikasih yanida itu juga sudah ma'rifah seperti itu. Karena sudah menunjuk kepada sesuatu yang dikhususkan seperti itu. Biasanya begitu. Beda kalau misalnya kita bilang misalnya lafaz Ar-Rahman dengan Rahman seperti itu. Nah, jadi murni kalau Ar-Rahman kan sudah ma'rifah seperti itu. Kalau hanya Rahman saja dia nakiroh seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam nyanyian biasa itu sudah dikasih yanida di situ. Sudah ada iya itu namanya yanida. Di sini dipelajari itu di bagian akhir kalau yanida itu. Jadi sudah dikhususkan itu dengan yanida tadi ya, dengan memanggil seperti itu. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau hanya Ar-Rahman dengan Rahman, Ar-Rahmannya pakai al itu memang sudah marifah seperti itu.
Tapi kalau Rohman saja berarti dia nakiroh seperti itu. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Kalau ada kekeliruan dalam penyebutan Asmaul Husna, saya kurang paham. Mungkin bisa ditanyakan sama ahli fikih. Kalau hanya nakiroh ma'rifah, penjelasannya seperti itu. Ya, mungkin sedikit lagi, insya Allah kita bahas. Berikutnya ada muzakkar mu'annas. Jadi muzakkar mu'annas ini juga penting. Jadi ini menunjukkan jenis laki-laki, ini menunjukkan jenis perempuan. Misalnya al-muzakkar. Nah, apa itu muzakkar? Muzakkar itu adalah ma yadullu ala zakarin. Apa yang menunjukkan kepada laki-laki. Misalnya apa? Kata kitabun, Muhammadun, kolamun. Ya. Kitab, Muhammad, dan pena. Sementara mu'annas adalah ma yadullu ala unsai. Apa yang menunjukkan kepada perempuan. Nah, yang menunjukkan kepada perempuan ini ada 6 jenis. Ya. Yang pertama, semua nama perempuan terkategori dia mu'annas. Setiap isim yang berakhiran tak marbutoh dikategori mu'annas. Jadi kayak saburatun, sayyaratun, darrojatun, mirwahatun. Berarti yang ada tuntun akhirnya itu berarti dia terkategori mu'annas. Nah, kemudian ada yang berakhiran alif ta'anis mamdudah, ya. Sauda. Ya. Ini kan muzakarnya kan aswad. Makanya kan ada hajar aswad kan di Mekah itu kan. Hajar kan batu. Aswad hitam. Nah, kalau muannasnya warna hitam apa? Sauda. Ya, seperti itu. Baydo kan putih. Muzakarnya kan abyad. Putih. Kalau baydo muannasnya. Kemudian ada sohro'u ya, padang pasir. Kemudian ada suhro, kecil. Asgor kan kecil ya. Tapi untuk muzakkar. Suhro untuk perempuan. Kecil tapi untuk yang berjenis perempuan. Kalau akbar, akbar kan besar tapi untuk yang berjenis laki-laki. Nah, kubro itu untuk yang perempuan. Nah, kuswa itu untuk yang berjenis perempuan. Nah, jadi isim kalau dia berakhiran alif ta'anis mamdudah, maka dia masuk kepada kategori muannas. Kemudian ada alif ta'anis maksurohnya, juga dia masuk kategori muannas. Kemudian ada namanya isim muannas majazi. Muannas majazi itu maksudnya dia nggak punya tanda muannas gitu, kayak nama perempuan, tak marbutoh misalnya seperti itu. Kalau yang ini kan sebenarnya dia punya tanda. Tandanya adalah alif dan hamzah di akhirnya seperti itu. Kalau yang ini dia punya tanda sebenarnya. Tandanya apa? Dia mengikuti wazan fu'la dia. Nah, ini dia punya wazan fu'la untuk yang alif tanis maksuro itu. Tapi kalau kayak syamsun ya, yadun, ainun, nafsun ini kan nggak punya tanda seperti di atas gitu. Nah, maka dia dimajazikan. Majazikan itu maksudnya orang Arab bilang dia mu'annas. Maka kita ikut juga menyebut sebagai mu'annas. Meskipun dia nggak punya tanda sebagai mu'annas. Tapi karena orang Arab menyebut dia mu'annas, maka kita sebut juga dia mu'annas. Kayak syamsun. Seluruh anggota badan kita yang berpasangan masuk kategori mu'annas. Kayak uzunun, ya, telinga misalnya. Kemudian khodun, ya, pipi misalnya. Kemudian kafun ya, telapak tangan misalnya, seperti itu kan pasangan-pasangan. Kemudian apalagi misalnya fakhidun ya, paha, rijlun kaki ya. Berarti kaki itu masuk kategori muannas seperti itu. Kemudian ada bi'run juga masuk kategori muannas, sumur ya. Kemudian ada jamak taksir, tapi ini harusnya ada tambahan ya.
jamak taksir yang tidak berakal. Karena kalau jamak taksir yang berakal tetap dikategorikan muzakkar gitu. Misalnya ulama, kan jamak taksir itu. Ulama. Karena dia menunjukkan kepada orang yang berakal kan, para ulama seperti itu. Kemudian eh, misalnya rojulun kan rijalun kan. Laki-laki, tetap kategorinya muzakkar. Nah, kalau jamak taksirnya nanti dia tidak berakal, misalnya kayak abwabun. Abwabun kan jamak dari kata pintu kan. Pintu kan nggak berakal. Maka kategorinya dia masuk kategori muannas. Abwabun. Padahal isim mufradnya dia muzakkar ini. Babun kan muzakkar. Benda tapi jenisnya laki-laki. Tapi ketika dia jamak taksir, maka dia menjadi muannasnya. Jadi kaidahnya itu adalah kullu jam'in ghairi akilin muannas. Setiap jamak yang tidak berakal maka dikategorikan muannas. Kutubun jamak dari kata kitabun, buku kan. Kemudian ada kulubun, jamak dari kata kolbun kan, hati seperti itu. Kemudian semua nama daerah dia muannas ya. Berarti Indonesia, Yaman, Mesir, Palestina misalnya seperti itu. Atau Bandung misalnya. Yogyakarta dia masuk kategori muannas. Nah, ini ada beberapa tambahan ya. Karena di Al-Munir 1 kan hanya ada 5 ya. Tidak ada nama daerah sama yang nomor 3 ini tidak ada di Al-Munir 1. Ini tentang muzakkar muannas ya. Jadi pembahasan muzakkar muannas ma'rifah nakirah itu akan sering kita gunakan ketika akan belajar mubtada khobar misalnya ya. Isim kana dan saudaranya, isim ina dan saudaranya. Belajar naat nanti juga bahasnya ma'rifah nakirah seperti itu. Nah, jadi materi ma'rifah nakirah kemudian muzakkar muannas ini akan sering kita gunakan di materi-materi berikutnya seperti itu. Pada saat bahas fiil pun tidak akan lepas dari muzakkar dan muannas seperti itu. Nah, itu sedikit tambahan ya berkaitan dengan fungsi dari muzakkar muannas ma'rifah nakirah untuk apa namanya? Keperluan ya kapan kita akan menggunakan ma'rifah nakirah dan muzakkar muannas. Di kolom chat itu ada pertanyaannya berkaitan dengan isim fiil itu untuk muannas muzakarnya sama aja. Jadi dia isim mabni. Artinya isim mabni itu kan dia menyeluruh gitu. Bisa untuk muannas, bisa untuk muzakkar. Seperti itu. Beda kalau fiil kan, fiil itu kan bisa dilihat. Misalnya kalau kata nasoro berarti menunjukkan failnya laki-laki gitu. Kalau nasorot ada tanda tak sukun di akhirnya menunjukkan dia perempuan gitu fa'il. Tapi kalau isim fi'il dia tidak punya tanda khusus untuk perempuan dan laki-laki seperti itu. Artinya boleh digunakan untuk yang laki-laki, bisa digunakan juga untuk perempuan seperti itu. Nah, itu terkait isim fi'il ya. Di kolom chat pertanyaan. Nah, itu jawaban dari saya insya Allah. Baik, terkait materi malam hari ini ada yang mau disampaikan terkait dari tadi ya, isim fi'il, ma'rifah nakirah, kemudian muzakkar, muannas. Silakan, gimana? Atau ada yang bingung dengan materi ini? Apa Ustaz? Izin Iya, bertanya. iya, gimana? Ini Ustaz yang apa? Yang alif taknis membudah itu hamzahnya. Alif dan hamzahnya. Alif dan hamzah. Iya.
Artinya apa Ustadz Awan? Alif apa? Alif taknis mamdudah itu. Alif tanis mamdudah. Kalau alif tanis kan alif yang menunjukkan tanis itu kan yang menunjukkan perempuan seperti itu. Taknis. Jadi alif yang menunjukkan dia perempuan namanya alif tanis mamdudah seperti itu. Kalau mamdudah sendiri artinya apa? Iya, kalau mamdudah saya belum tahu ya artinya apa. Kalau alif tanis memang itu alifnya dia menunjukkan perempuan. Intinya nanti setiap kata yang berakhiran alif dan hamzah itu kemudian dikategorikan sebagai muannas seperti itu. Saya pernah nanya juga sebenarnya terkait dengan ulama U itu kan akhirannya kan juga alif dan hamzah kan seperti itu. Pernah nanya itu apakah dia dikategorikan sebagai muannas, tetap dikategorikan dia sebagai muzakkar seperti itu. Karena memang dia menunjukkan kepada laki-laki. Nah, jadi umumnya adalah yang berakhiran alif dan hamzah itu dimasukkan kepada kategori muannas. Itu tandanya karena dia berakhiran alif tanis mamdudah. Mamdudahnya sendiri sepertinya pernah dijelaskan guru kami ya, Satrobi itu, tapi saya lupa penjelasan. Waktu di kelas Al-Kahfi kayaknya pernah dijelaskan. Itu saya lupa ini. Nah itu terkait ini ya, alif tanis mamdudah. Tapi nggak semua ya Ustadz yang berakhiran alif dan hamzah ini kategori muannas seperti yang tadi Ustadz contohkan itu. Iya, umumnya sebenarnya. Tapi mungkin nanti dilihat lagi ya, misalnya memang secara arti apakah dia menunjukkan kepada laki-laki atau perempuan seperti itu. Oh, Seperti itu. Kalau kata apa namanya warna itu kan, kalau warna memang dia sudah punya kategori. Kalau misalnya untuk laki-laki bentuknya seperti apa, kayak sauda kan bentuk laki-lakinya aswad seperti tadi, seperti itu. Bentuk perempuannya yang dikasih alif ta'nis mamdudah seperti itu. Sauda misalnya. Nah, tapi nanti dilihat lagi kepada artinya seperti itu. Apakah memang dia menunjukkan kepada laki-laki atau tidak seperti itu. Tapi umumnya dia masuk kepada kategori muannas. Seperti itu. nah Ustadz. Sebenarnya Ustadz. Nah, yang lain gimana? Penjelasannya terlalu cepat atau gimana? Paham nggak kira-kira terkait ini materi malam hari? Insya Allah paham, Ustaz. Nah, nanti prakteknya seperti apa? Ma'rifah nakirah muzakkar muannas. Insya Allah kita bahas di materi fiil ya. Kan pekan nanti kita masuk di materi fiil. Saya coba bukakan sedikit yang halaman 50. Nah, ini nanti kita sudah mulai masuk di fiil ya. Kita akan belajar mana fiil yang mu'rab dan fiil yang mabni. Karena isim yang mu'rab mabni sudah kita bahas semua kan? Isim mu'rab ada 9, sudah kita bahas. Isim mabni ada 6, sudah kita bahas. Nah, sisa nanti fiil ya. Sebenarnya pembahasan fiil itu lebih relatif, lebih apa ya, lebih mudah daripada isim. Karena kalau fiil itu dia hanya sedikit eh, perubahannya seperti itu, atau sedikit pembagiannya kan. Kalau isim kan tadi ya, yang mu'rab sampai 9, yang mabni ada 6. Kalau fiil yang mu'rab cuma satu kan, fiil mudhari. Sementara fiil yang mabni cuma dua, madi dan amr. Jadi lebih sedikit pembahasannya nanti. Nah, nanti insya Allah kita akan mulai dari pembahasan fiil madi. Nah, malam hari ini tidak ada latihan-latihan ya, karena materinya juga memang tidak ada latihan.
Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali pertemuan kita di pertemuan berikutnya. Ini yang hadir dari beberapa pekan yang lalu 14 orang. Yang lainnya tidak pada datang. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada, insya Allah kita cukupkan dulu mungkin. Gimana? Ada? Cukup, Ustadz. Cukup ya, insya Allah. Nanti kalau ada yang bingung terkait dengan materi disampaikan di grup saja ya. Nanti kita bahas sama-sama di situ insya Allah. Nah insya Allah memang nanti kita target materi kita ini ya semoga sih kita istiqomah semuanya ya. Dari sayanya juga bisa istiqomah, dari teman-teman juga bisa istiqomah semua. Nanti kita ikhtiarkan ya sampai nanti kita praktek baca kitab seperti itu. Jadi intinya memang bahasa Arab itu kalau kata Ustaz Robi memang ya butuh sekitar 2 tahun gitu untuk bisa baca kitab kata beliau. Belajarnya memang lama gitu, belajar dasarnya. Kalau tahapan belajar rumusnya itu memang nanti kalau bisa sampai materi mutamimah al-ajurumiyah. Jadi nanti insya Allah mungkin ke depan selesai Al-Munir 2 ini, nanti kalau kita bisa ke syarah jurumiyah, kemudian nanti kita ke mutamimah. Nah, kalau sudah sampai mutamimah sebenarnya materinya sudah sangat cukup untuk bisa baca kitab seperti itu. Tinggal nanti kosakatanya. Nah, insya Allah itu dulu mungkin untuk malam hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum ajmain.